Sore ini kami bersama relawan mendampingi Pak Camat dalam rangka penyerahan bantuan yang diberikan kepada anak miskin tapi secara akademik punya potensi, cuman secara ekonomi tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Nah, melalui Yayasan Yaga Yundi Group ini, karena memang komitmennya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak miskin. Nah, perlu kami sampaikan bahwa bantuan ini sifatnya jangka panjang. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, semuanya total dibiayai. Nah, kemudian jumlahnya untuk anak SD diberikan 1 juta per bulan, untuk anak SMP 1,5 juta per bulan, SMA 2 juta per bulan. Itu rutin, jadi berkelanjutan. Nah, kemudian kami semua yang adalah tergabung dalam tim di Desa Lajut Dusun Gedene yang merupakan relawan yang melaksanakan fungsi fasilitasi mulai dari identifikasi calon peserta sampai penetapannya. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa dana ini berasal dari Amerika, tempatnya di Colorado. Nah, kemudian yang punya perusahaan Yaga Yundi Group ini adalah orang Indonesia, namanya Suharto Reddy, tapi tinggal di Colorado. Nah, kemudian sebelum orang tuanya meninggal berpesan agar Suharto Reddy ini menyumbangkan dana CSR-nya untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh pelosok negeri di Indonesia ini terkait dengan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Nah, kemudian target kita di seluruh Indonesia untuk dalam tahun ini adalah 10.000 sebenarnya. Dan kegiatan ini kalau di tempat-tempat lain sudah berkembang, bahkan di provinsi dan sebagainya. Nah, tapi di Lombok Tengah, khusus Kecamatan Praia Tengah ini baru pertama kali, baru perdana ini kita laksanakan untuk penyerahan. Berarti perusahaan ini bekerja sama ya dengan yayasan untuk melaksanakan program ini. Seperti itu. Bagaimana hubungan yayasan dengan? Memang nama perusahaannya Yaga Yundi Group. Nah, tapi Yaga Yundi Group ini punya volunteer, punya relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kami yang tergabung dalam relawan ini yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan ini untuk menyalurkan bantuannya. Nah, tapi di prosesnya dengan prinsip tepat sasaran tadi. Nah, tugas kami di sini adalah melakukan identifikasi dan verifikasi kepada calon penerimanya. Nah, setelah itu data itu kami kirimkan, kemudian diputuskan itu yang akan kita serahkan. Nah, termasuk tadi yang kita serahkan adalah sembako, sembako ada bentuknya mie, kemudian beras 10 kilo, ada minyak goreng, kemudian ada telur, ada tas sekolah, ada buku tulis, kemudian ada pulpen. Nah, kemudian karena kami atas inisiatif bersama melihat halaman rumah anak yang akan kita beri santunan ini juga masih memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pemanfaatan pekarangan. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah memberikan bantuan dalam bentuk bibit sayuran yang siap tanam. Ada cabai, ada terong, ada polybag, dan lain sebagainya. Itu bentuk. Target ke depan apakah selain di Hitro Praia Tengah ini, apakah sudah ada juga sasaran-sasaran berikutnya untuk diberikan bantuan? Target kita ke depan semakin banyak anak miskin yang kita layani, itu target kita. Nah, sehingga nanti kami yang ber-12 ini akan mengembangkan lagi. Mungkin satu anggota nanti akan mencari lagi 12 orang sehingga kita mendapatkan 1 anak yatim. Jadi tim yang membina jumlahnya 12 orang, yang kita bina hanya 1. Gitu. Jadi ini 1 orang anak yatim di sini yang dibina ya sampai sukses gitu. Sampai sukses. Anak-anak miskin ya, bukan yatim ya. Kita pantau bagaimana dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Dan kalau dia memang dianggap berprestasi setelah lulus perguruan tinggi, dia akan direkrut untuk bergabung di perusahaan besar ini. Karena perusahaan ini sifatnya multinasional dan multi internasional. Jadi perusahaannya sudah kemana-mana di semua benua. Nah, cara kemiskinan memang penafsiran kita sangat-sangat berbeda-beda. Nah, tapi yang menjadi prioritas kita pertama adalah terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses pangan. Artinya itu yang menjadi indikator utama kemiskinan yang kita gunakan. Nah, kemudian sasaran kita di sini
Dia tinggal bersama ibunya, kemudian ibunya janda, bapaknya sudah meninggal. Kemudian lahan pertaniannya tidak ada, hanya punya sawah dan mungkin sesekali dia menjadi buruh tani untuk menopang kehidupannya. Itu syarat utama untuk menjadi sasaran program ini ya. Jadi kita prioritaskan melihat kemampuan mereka untuk mengakses kebutuhan pokoknya. Ada target per tahun atau gimana modelnya? Target kita di Lombok ini sebanyak mungkin, terutama di Lombok Tengah. Jadi kita berharap ke depan bantuan ini akan terus ditingkatkan. Apalagi kalau kita lihat angka kemiskinan Lombok Tengah kan termasuk nomor urut 2 di NTB. Kita kan angka kemiskinan kita masih 12,89%. Artinya angka orang miskin di Lombok Tengah cukup banyak. Artinya tim yang akan menjemput bola ya, mencari target-target sasaran untuk diberikan bantuan ini ya, bukan masyarakat misalnya yang harus mendaftarkan diri gitu. Bukan, misalnya tidak kan begitu modelnya. 12 orang. Nanti salah seorang anggota akan mencari lagi, akan mencari di mana sih sasaran, siapa sih. Iya. Nah, nanti setelah terbentuk itu lu mencari lagi. Sehingga dalam tahun 2024 ini target kita sebanyak mungkin bisa kita berikan bantuan, karena target perusahaan Jaga Yengde Group ini sekitar 10.000. Untuk NTB yang sudah dilaksanakan kemarin di Lombok Raya baru 25. Artinya angka ini masih sangat-sangat memungkinkan untuk terus kita kembangkan ke depan. Baik. Dan maksudnya perusahaan ini memang murni ingin membantu. Perusahaan ini tidak ada harapan apa-apa. Iya, Jadi tidak ada mereka harapan hanya apa, itu murni maksudnya. pure, jadi sangat-sangat murni dalam rangka meningkatkan pendidikan bagi anak-anak miskin yang memang punya potensi dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih banyak Pak Ketua. Ini Camat. Oke, alhamdulillah. Foto di sini bersama. Pertama kami atas nama pemerintah Desa Lajut, Kecamatan Praia Tengah, beserta atas nama masyarakat kami menyampaikan rasa apresiasi dan banyak terima kasih kepada pihak Yayasan YG ya yang sudah berkenan memberikan bantuan ya kepada masyarakat kami yang memang betul-betul tidak mampu ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan pihak yayasan dalam hal ini Maminda lalu Iskandar SPMM ya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Maminda atas sumbangsih pelungguh kepada masyarakat kami, mudah-mudahan Allah membalasnya. Jadi beliau menyerahkan bantuan santunan kepada anak yatim ya di dusun Selebong Desa Lajut ini yang memang betul adanya kepada pihak yang diberikan bantuan santunan ini sangat-sangat membutuhkan. Kebetulan Ananda Nadia ini memang sudah ditinggal sama orang tuanya, yaitu bapaknya, tinggal ibunya. Jadi memang betul-betul sekali Ananda Niki membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Bahkan alhamdulillah tadi saya apresiasi dan sangat kagum dan berterima kasih kepada Mami, pimpinan yayasan Mami Iskandar. Bukan saja hari ini Ananda kita diberikan bantuan, tapi seterusnya, bahkan subhanallah sampai ke tingkat pendidikan perguruan tinggi, insya Allah akan tetap di backup, akan tetap dibantu kepada Ananda kita Nanda ini. Jadi terima kasih sekali. Terima kasih banyak Pak.